Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu menyampaikan tentang keadaan pengabulan doa-doanya. Beliau bersabda, "Doa-doaku didengar bahkan di Arasy. Tuhanku melakukan pekerjaanku bahkan sebelum aku berdoa." Hayat Nur halaman 627. Jika aku berdoa, terimalah itu. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu menceritakan tentang salah satu doanya yang komprehensif. Saya pernah mendengar melalui suatu riwayat bahwa ketika terlihat Baitullah, jika seseorang memanjatkan doa pada saat itu, maka doanya pasti akan dikabulkan. Saat itu saya belum menguasai ilmu yang dapat membedakan antara riwayat yang lemah dan kuat. Lalu saya berdoa, "Ya Allah, aku selalu membutuhkanmu. Doa apa yang harus kupanjatkan sekarang?" Maka saya memanjatkan doa yang berbunyi, "Ketika aku meminta kepadamu di saat membutuhkan, terimalah doa itu." Para ahli hadis memang menulis berbagai hal tentang riwayat tersebut, tetapi pengalaman saya adalah bahwa doa saya ini telah dikabulkan. Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu bersabda, "Saya pernah berdebat dengan para naturalis, filsuf, dan ateis yang hebat, dan saya selalu berhasil melalui doa dan iman saya terus meningkat." Mirqatul Yakin halaman 111. Ilmu yang luas tentang huruf-huruf muqatta'at diberikan dalam waktu singkat. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu bersabda, ketika Dharampal menulis buku yang berjudul Tarke Islam, yakni meninggalkan Islam, jauh sebelumnya saya telah melihat mimpi bahwa Allah Ta'ala, Tuhanku, berfirman kepadaku, "Jika seseorang bertanya kepadamu tentang suatu ayat Al-Quran yang tidak kamu ketahui, dan penanya tersebut adalah pengingkar Al-Quran, maka kami sendiri akan memberikan pengetahuan tentang ayat tersebut kepadamu." Ketika buku Dharampal terbit, dan Allah Ta'ala memberi saya taufik untuk menjawabnya, saat sampai pada keberatan tentang huruf-huruf muqatta'at, suatu hari dalam salat maghrib di antara dua sujud, saya hanya berpikir, "Ya Tuhanku, dia memang pengingkar Al-Quran meskipun tidak berada di hadapanku. Dia mengajukan pertanyaan tentang huruf-huruf muqatta'at." Pada saat itu juga, yaitu di antara dua sujud, dalam waktu yang sangat singkat, saya diberi ilmu yang luas tentang huruf-huruf muqatta'at. Saya telah menulis salah satu keajaibannya dalam jawaban tentang huruf-huruf muqatta'at di majalah Nuruddin. Dan setelah menuliskannya, saya sendiri merasa takjub. Doa saya dikabulkan dan saya mendapatkan medali. Hadrat Syekh Fadl Ahmad Sahib Batalwi radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau, yakni Khalifah pertama, bersabda bahwa seorang perwira militer India, Ahmadi, datang kepada kami dan berkata, "Huzur, mohon doakan agar saya tidak perlu pergi berperang, namun tetap bisa mendapatkan medali." Saya menjawab, "Kami tidak mengetahui peraturan Anda. Kami tidak tahu bagaimana medali biasanya diberikan." Dia berkata, "Medali diberikan kepada mereka yang pergi berperang." Saya berkata, "Lalu bagaimana Anda bisa mendapatkannya tanpa pergi berperang?" Dia memohon, "Huzur, mohon doakan." Kami berkata, "Baiklah, kami akan berdoa." Beberapa waktu kemudian, perwira itu datang kembali dan memberitahu. Dia mengatakan, "Berkat doa Huzur, saya telah mendapatkan medali." Ketika ditanya lebih lanjut, dia menjelaskan, "Saya berada di markas ketika perintah datang atas nama saya untuk pergi ke medan perang. Saya takut, tetapi berangkat. Saya baru berjalan sedikit tetapi sudah melewati batas yang bila dilewati seorang perwira militer, dia dianggap berhak mendapatkan medali. Kemudian datang perintah untuk kembali karena perdamaian telah tercapai dan pertempuran dihentikan. Demikianlah berkat doa Huzur, saya tidak pergi berperang tetapi juga mendapatkan medali." Ashab Ahmad, Jilid 3, halaman 94.
doa untuk menghentikan hujan. Yang terhormat Chaudhry Ghulam Muhammad Sahib BA menceritakan, pada musim hujan tahun 1909, suatu kali hujan turun terus-menerus selama 8 hari, yang menyebabkan banyak rumah di Kadian roboh. Hadrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib almarhum telah membangun bangunan baru di luar Kadian, dan itu juga roboh. Pada hari ke-8 atau ke-9, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu setelah salat zuhur bersabda, "Saya akan berdoa, dan Anda semua ucapkanlah amin." Setelah berdoa, beliau bersabda, "Hari ini saya telah memanjatkan doa yang Hadrat Rasulullah SAW pernah panjatkan hanya sekali seumur hidupnya." Saat berdoa, hujan turun dengan sangat deras. Setelah itu, hujan berhenti, dan pada waktu salat asar, langit benar-benar cerah dan matahari bersinar. Hari ini kita lihat bagaimana Tuhan memberi makan kepada Nuruddin. Hadrat Hakim Muhammad Siddiq Sahib meriwayatkan bahwa Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu biasa bersabda, "Suatu kali bersama 3 orang teman, kami tersesat dan sampai ke tempat yang jauh. Tidak ada pemukiman yang terlihat. Teman-teman saya sangat menderita karena lapar dan haus. Maka salah satu dari mereka berkata, 'Nuruddin yang mengatakan bahwa Tuhannya memberinya makan dan minum. Hari ini kita lihat bagaimana dia memberinya makan dan minum.' Beliau radhiyallahu anhu bersabda, 'Saya mulai berdoa. Ketika kami melanjutkan perjalanan, terdengar suara keras dari belakang, 'Berhenti, berhenti!' Ketika kami melihat, 2 orang penunggang unta sedang bergegas menuju kami. Ketika mereka mendekat, mereka berkata, 'Kami adalah pemburu. Kami telah berburu rusa dan telah memasaknya dengan baik. Kami juga membawa roti paratha dari rumah. Kami sudah kenyang dan masih banyak makanan tersisa. Silahkan makan.' Maka kami semua makan sampai kenyang. Teman-teman saya akhirnya yakin bahwa Nuruddin berkata benar. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, Allah Ta'ala telah berjanji kepada Nuruddin bahwa aku akan memenuhi setiap kebutuhanmu. Bisakah seorang raja pun mengklaim seperti ini? Hayat Nur halaman 167. Berpaling kepada Tuhan yang sesungguhnya. Yang terhormat Chaudhry Ghulam Muhammad Sahib meriwayatkan cerita dari seorang murid Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, bahwa ia bercerita, suatu kali Hadrat Maulwi Sahib, yakni Hadrat Khalifah yang pertama, sedang kembali dari Kashmir melalui jalur Rawalpindi ketika selama perjalanan uang mereka habis. Saya menyampaikan hal ini kepada beliau. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, "Kita akan menjual kuda betina ini seharga 4 atau 500 rupiah. Akan segera terjual dan uangnya akan cukup untuk pengeluaran kita." Beliau telah membeli kuda betina itu seharga 700 rupiah. Baru berjalan sedikit, kuda itu terkena sakit kolik, dan setelah tiba di Rawalpindi, kuda itu mati. Kami harus membayar kusir kereta. Beliau sedang berjalan mondar-mandir. Saya berkata, kusir kereta meminta bayaran. Dengan nada sangat sedih, beliau bersabda, Tuhannya Nuruddin itu telah mati. Sekarang kita berpaling kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dialah yang memenuhi kebutuhan. Tak lama kemudian, seorang Sikh datang membawa ayahnya yang tua dan sakit. Sebagai seorang tabib, beliau memeriksanya, lalu menuliskan resep. Sebagai imbalan, orang Sikh itu memberikan kami uang yang cukup untuk pengeluaran hingga ke Jammu Kashmir. Hayat Nur halaman 168-169. Tongkat Musa. Hadrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki menulis, pada masa keemasan Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, hamba yang rendah ini pergi ke Banaras dan tempat-tempat lainnya dalam delegasi tabligh bersama dengan Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib,
Hadrat Hafiz Roshan Ali Sahib dan Khawajah Kamaluddin Sahib almarhum. Ketika kami hendak kembali dari sana, seorang teman memberikan kepada saya sebuah tongkat yang sangat indah sebagai hadiah. Ketika kami tiba di Kadian, kami menghadap Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu. Saat itu tongkat tersebut berada di tangan saya. Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu mengambil tongkat itu di tangannya dan bersabda, "Tongkat ini milik Anda." Saya menjawab, "Huzur, ini milik Anda." Huzur kembali bertanya, "Apakah tongkat ini milik Anda?" Sekali lagi saya menjawab, "Ini milik Huzur." Setelah beberapa saat, Huzur bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah tongkat ini milik Anda?" Saya menjawab lagi dengan mengulangi kalimat pertama dan dengan pemikiran bahwa Huzur menyukai tongkat ini. Saya berkata, akan menjadi keberuntungan bagi hamba yang rendah ini jika Huzur berkenan menerimanya dan menggunakannya. Huzur dengan penuh kasih sayang menerimanya dan mendoakan saya dengan kata-kata, "Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Anda tongkat Musa sebagai gantinya." Maka saya telah menyaksikan keberkatan dan karunia dari kata-kata doa ini pada berbagai kesempatan dan tempat. Hayat Qudsi halaman 192. Semua akan masuk surga. Suatu kali setelah memberikan ceramah, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu bersabda bahwa semua sahabat yang hadir dalam pertemuan hari ini, Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada saya melalui kasyaf bahwa mereka semua akan masuk surga. Hayat Nur halaman 551.